Nama budaya, nama saya Andi Wijaya, kelas 1 BUML, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan merangkum ulang mengenai dhamma yang disampaikan oleh Biku Utamo dan Romo Carlesin Wawor yang berjudul Kama, pengaruh dalam kehidupan dan bagaimana cara mengetahui kelahiran kembali dari dhamma yang disampaikan oleh Biku Utamo yang berjudul Kama. Dan pengaruh dalam kehidupan dapat ditarik bahwa kesimpulan karma didapatkan dan berasal dari setiap perbuatan yang kita lakukan dengan niat. Perbuatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bersifat baik dan bersifat jahat. Pikiran adalah pelopor dari segala perbuatan, sehingga pikiran yang jahat membuahkan karma yang jahat, sedangkan pikiran yang baik membuahkan karma yang baik. Niat tersebut dibentuk dari pikiran lalu menjadi ucapan serta perbuatan. Setiap orang memiliki karma yang berbeda-beda, dan karma tersebut dapat berubah jika kita bertemu dengan orang lain yang memiliki karma yang berbeda. Jadi saat kita bertemu dengan orang lain, karma tersebut bisa bertemu. Misalkan di saat kita menemui orang dan kita tidak mengenai orang itu, kita bisa menimbulkan rasa mencintai atau membenci orang tersebut padahal kita tidak mengenalinya. Kita lahir dari orang tua tertentu adalah bentuk dari karma kita. Kita dapat melihat, kita harus memahami dan mempelajari dharma tersendiri. Melaksanakan sila sangat baik untuk kita sendiri, dan terlebih lagi jika kita melakukan dengan saling membantu atau menolong orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang lain dapat mempengaruhi karma kita. Contohnya adalah terdapat satu orang yang menderita, tetapi ia memiliki sifat yang baik, dan pada suatu hari ia bertemu dengan seseorang laki-laki. Ia tercebur di sungai, akan tetapi orang yang bernasib buruk ini ia membantu orang tersebut, lalu kemudian orang tersebut mendapatkan hadiah dari orang yang tercebur tersebut, misalkan mendapatkan rumah, hal yang dapat mengubah karma seseorang. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kita harus memiliki etika dan moral yang baik dan dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan pikiran merupakan pelopor dari segala perbuatan tersebut. Maka dari itu kita harus mengembangkan pikiran yang positif, misalnya dengan selalu mengucapkan semoga selalu hidup berbahagia, menghindari kata-kata kasar, dan terus berpikir yang positif. Kebahagiaan terdapat pada diri kita. Jadi secara kesimpulan, yang mengatur karma adalah diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai dhamma yang kedua yang disampaikan oleh Romo Carlesin Wawor yang berjudul Bagaimana Cara Mengetahui Kelahiran Kembali. Disebut di Dhammapada ayat ke-69, apabila buah dari perbuatan buruk tersebut belum berbuah, orang bodoh akan menganggap dirinya manis seperti madu. Begitupun sebaliknya, orang bodoh akan mengalami pahitnya penderitaan. Dalam agama Buddha dan tidak ada pengampun karma. Karma tersebut tetap akan tetapi karena tersebut dilawan. Karma tidak selalu berubah dengan cepat. Terdapat di dalam uraian dhamma karma yang bisa berbuah cepat dinamakan dhamma vedaninaya karma. Karma tersebut adalah karma yang kita perbuatkan pada saat ini, tumbuh di kehidupan kita sekarang. Ada juga kamu yang tumbuh pada kehidupan yang akan datang, disebut para vedanani karma. Banyak karma yang akan berubah pada kehidupan yang akan datang. Dapat dikonklusikan di sini bahwa agama Buddha memiliki banyak sekali karma. Ini merupakan paham mengenai agama. Dalam Dhammapada tersebut bahwa orang yang menuduh orang sembarangan, menghina orang sembarangan, rumahnya akan terbakar. Nah, cara melawan karma adalah melawan dengan positif. Misalnya jika kita mencuri, kita lawan dengan berdana, dengan sering-sering berdana. Jika kita membunuh, lakukan fangsen terus-menerus. Cara lainnya adalah dengan hipnotis, tetapi tidak semua orang dapat dihipnotis karena pikirannya bisa saja diblok.
Kemudian meditasi untuk mencari tahu kelahiran kembali. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh semudah itu emosi terhadap seseorang atau sesuatu, karena emosi dapat menimbulkan karma buruk sehingga kita mengendalikan ucapan serta badan jasmani kita. Jadi kita harus terlepas dari loba dosa dan moha. Sekian kesimpulan yang bisa saya berikan dari kedua dhamma tersebut, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan nama budaya. Terima kasih.